Hai Sobat Muda, kalian pasti tahu kan kalau Pantai Indah Kapuk 2 sekarang sudah menjadi salah satu destinasi wisata yang hits di wilayah utara Jakarta. Di sini kalian bisa menemukan berbagai hal loh, mulai dari wisata kuliner, fashion, olahraga, staycation, dan spot foto yang instagramable. Tak hanya menghadirkan destinasi hiburan, ternyata di sini ada fasilitas kerohanian sebagai wujud toleransi keberagaman. Salah satunya Taman Doa Hati Tersuci Maria sebagai destinasi wisata rohani bagi umat Katolik, sekaligus tempat alternatif bagi masyarakat yang ingin mencari suasana santai sejenak dari aktivitas sehari-hari. Berlokasi di La Riviera Peak 2, Taman Doa Hati Tersuci Maria diresmikan oleh Uskup Agung Jakarta pada Mei 2023 dan dikelola oleh tim dari Gereja Regina Caeli di area Peak. Lantas seperti apa keindahan dan suasana hikmat berwisata religi Taman Doa Hati Tersuci Maria ini? Daripada Sobat Muda penasaran, yuk kita cari tahu bersama. Mengusung desain arsitektur kontinental yang menggabungkan material bebatuan alam dengan arches dan pilar layaknya bangunan di Eropa, Taman Doa Hati Tersuci Maria lokasinya berdekatan dengan kompleks Tokyo Riverside Apartment yang dikelilingi oleh area residensial dan beragam tenan makanan serta minuman. For your information Sobat Muda, dalam sehari ratusan hingga ribuan pengunjung dari berbagai kalangan dan latar belakang mengunjungi Taman Doa ini loh. Bahkan Taman Doa Hati Tersuci Maria ini pernah dikunjungi 10.000 orang dalam sehari. Wah, keren ya Sobat Muda. Sobat Muda, gapura bertuliskan Taman Doa Hati Tersuci Maria menjadi pintu masuk utama dari taman ini. Jika memasuki area Taman Doa, kalian akan disambut dengan patung Santo Gregorius Agung, sosok yang sangat terkenal dan menjadi paus Gereja Katolik Roma pada 3 September tahun 590 hingga ia menutup usia pada 12 Maret 604. Santo Gregorius juga merupakan paus pertama yang berasal dari kalangan biarawan. Berkat karya-karyanya, ia diberi gelar Santo dan namanya menjadi Gregorius Agung. Santo Gregorius Agung terkenal dengan tulisan-tulisannya yang beragam dan dikenal sebagai pujangga gereja dan dianggap sebagai orang suci di beberapa gereja, yaitu Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, Gereja Anglikan, dan beberapa gereja Lutheran. Tak hanya itu, lagu-lagu ciptaannya pun masih dipakai hingga saat ini dan dikenal sebagai lagu-lagu Gregorian. Sobat Muda, sebagai seorang paus, Santo Gregorius Agung memiliki keyakinan yang mendalam pada misi-misinya, terutama dalam memperhatikan para budak dan kaum miskin. Nah Sobat Muda, masuk lebih dalam ke area Taman Doa, kalian dapat melakukan perjalanan spiritual melalui jalan berliku yang didesain mengikuti alur prosesi ibadat jalan salib. Adanya jalan salib di sini sebagai bentuk mengenang kisah sengsara Tuhan Yesus hingga wafat di kayu salib, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perziarahan umat Katolik. Ya, di sini ada 14 ukiran yang terdapat di setiap pemberhentian yang menceritakan kisah perjalanan Yesus menuju penyaliban, mengikuti rute tradisional Via Dolorosa di Yerusalem. Mulai dari kelahiran Yesus hingga hari di mana ia wafat. Kisah ini dapat dijadikan sebuah refleksi yang mengajarkan kita pentingnya kasih terhadap sesama manusia dalam kehidupan. Sobat Muda, di tengah perjalanan jalan salib terdapat patung Yesus berukuran besar sedang mendoakan dan memberkati seluruh umatnya. Nah, Sobat Muda khususnya yang beragama Katolik, di sini kalian bisa berhenti sejenak untuk berdoa dan memohon berkat dari Tuhan Yesus. Sobat Muda, bergeser ke bagian tengah Taman Doa ini terdapat sebuah kolam dengan patung Yesus berjalan di atas air dan patung berbentuk telapak tangan yang menggambarkan mukjizatnya saat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sementara jika bergeser ke sisi lain Taman Doa Hati Tersuci Maria, terdapat panggung berpilar yang menggambarkan kisah pernikahan di Kana.
di mana saat itu Yesus melakukan mukjizat pertamanya, yakni mengubah air menjadi anggur. Tak hanya itu, di Taman Doa Hati Tersuci Maria ini juga terdapat area berdoa. Di sini, kalian yang beragama Katolik dapat merasakan keteduhan hati serta melakukan adorasi atau doa bersama dengan persembahan bunga dan lilin di patung Yesus Kristus dan gua Bunda Maria. Sobat muda, setelah selesai jalan-jalan atau berziarah dan hendak keluar dari Taman Doa Hati Tersuci Maria, kamu bisa melihat langsung patung Santa Emma yang berada di dekat pintu masuk taman. Lahir pada tahun 980 dan wafat tahun 1045, Santa Emma adalah pengaku iman yang banyak memiliki karya amal cinta kasih dan juga selalu memperhatikan masyarakat miskin. Menariknya, di Taman Doa ini juga dilengkapi toko rohani yang menyediakan perlengkapan doa dan cenderamata, mulai dari rosario hingga tas cantik, hasil karya teman-teman disabilitas dari rumah karya Deus Caritas S. Keren kan? Sobat muda, Taman Doa Hati Tersuci Maria ini memang diperuntukkan sebagai alternatif tempat peribadatan umat Katolik dan destinasi wisata rohani umat Katolik. Namun jangan khawatir, karena sebenarnya Taman Doa ini terbuka untuk umum loh. Jadi kalian yang bukan penganut agama Katolik juga bisa berkunjung ke taman ini. Nah, jika tertarik, kalian bisa mengunjungi taman ini mulai dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Namun biasanya, taman ini akan ramai pada hari libur di sore dan malam hari ya. Meski bebas dan gratis, terdapat aturan-aturan yang wajib kalian patuhi ya sobat muda, seperti tidak boleh membawa hewan peliharaan dan tidak boleh berisik. Bagaimana sobat muda? Apa kalian tertarik untuk berkunjung?